Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devina Najah Sabila dengan NIM F1E1230008. Jadi di sini saya akan mempraktekkan sebuah paket tracer yaitu mengidentify MAC and IP address. Di mana objektifnya di sini untuk part satunya yaitu gather PDU information for a local network communication. Kemudian untuk part keduanya yaitu gather PDU information for a remote network communication. Jadi di sini nanti kita akan menjawab sekitar 15 reflection question-nya. Kita langsung masuk aja ke part yang pertama yaitu gather PDU information for a local network communication. Jadi untuk catatannya sebelum itu di part ini kita akan belajar bagaimana sebuah device di local network tidak membutuhkan sebuah default gateway untuk mengkomunikasikan ke device lain di local network yang sama. Jadi untuk catatannya di sini itu adalah mereview sebuah reflection question di part ketiga sebelum proses dengan part ini. Sebelum melalui proses part ini itu diminta untuk it will give you an idea of the type information you will need to gather. Jadi untuk pertama ini gitu kita akan mengklik sebuah PC dengan host sebuah PC yaitu 172.16.31.3 dan membuka sebuah command prompt-nya di mana nantinya kita akan melakukan ping terhadap komputer atau PC 172.16.31.2. Nah, kita langsung aja. Jadi pertama itu kita buka PC 172.16.31.3 ini. Kemudian kita masuk ke bagian command prompt. Di command prompt ini kita lakukan ping 172.16.31.2. Nah, ini. Setelah itu kita akan masuk ke tahap yang B di mana kita akan mengubah yang tadinya real time itu kita ubah menjadi simulation. Nah, udah diubah ke bagian simulation, kemudian kita akan mengulangi untuk melakukan ping di PC 172.16.31.3 dengan melakukan ping 172.16.31.2 tadi. Untuk menampilkan sebuah PDU menampilkan icon amplop yang mempresentasikan sebuah PDU. Nah, di sini kita tekan, kita masuk lagi ke command prompt yang ini, kemudian kita lakukan ping 172.16.31.2. Nah, ini udah kita lakukan ping. Nah, di bagian sini sudah terlihat amplop PDU-nya. Kemudian kita bisa tekan. Nah, di bagian sini terlihat bahwa seperti yang ada di bagian C ini, mana device-nya yaitu 172.16.31.3, kemudian short MAC address-nya yaitu 0060.7036.2849, kemudian destination MAC address-nya yaitu 000C.85CC 1DA7. Kemudian untuk search IP address-nya, di sini kita bisa melihat search-nya, yaitu 172.16.31.3 dan destination IP address-nya, yaitu 172.16.31.2. Nah, tadi kan diminta untuk dimasukkan dalam sebuah tabel spreadsheet. Jadi, di sini saya sudah meletakkannya dalam sebuah tabel Excel, di mana ini sudah terlihat sudah terisi semuanya. Nah, kemudian nanti itu kita lakukan pemeriksaan di paket tracernya. Di sini sudah terlihat udah sama untuk yang pertama yaitu add device-nya, kemudian search MAC address-nya, destination MAC address, dan search IP address juga destination IP address-nya. Kemudian kita lanjut, di sini kita silang. Kita masuk ke tahap yang D, di mana kita akan mengklik capture atau forward untuk memindahkan PDU ke step atau jalan selanjutnya menggunakan OC model tab to gather the same information from step 1D. Nah, kita ulangin progress sampai PDU mencapai tujuannya atau destination-nya for its step on the path to delivery.
record the information for each PDU. Nah, di mana nanti record PDU-nya itu kita masukkan ke spreadsheet atau Excel yang sudah dibuat. Nah, di sini bisa kita langsung tekan capture atau forward. Nah, PDU bergerak ke arah switch 2, kemudian kita tekan untuk melihat PDU-nya tadi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bagian switch 2 ini, kita akan cocokkan dengan Excel-nya tadi. Nah, di bagian sini, kita bisa lihat untuk add device-nya yaitu switch 2, kemudian cert max-nya yaitu sama 00.60.7036.2849, kemudian destination-nya juga sama 000C, 85CC, 1DA7. Nah, selanjutnya ini sudah kita bisa lihat kalau ini tuh sudah cocok dan sama, kemudian kita lanjutkan untuk melakukan PDU-nya, untuk memindahkan PDU-nya lagi. Itu sama, kita klik capture atau forward tadi. Nah, dia sudah berpindah ke PC 172.16.31.2 di mana itu merupakan PDU tujuannya. Nah, di sini kita lihat untuk melihat kita tekan baik amplopnya untuk melihat PDU-nya. Di sini sudah kita buka PDU yang berada di device 172.16.31.2. Nah, di sini kita lihat untuk bagian inbound PDU details-nya. Untuk inbound PDU details-nya itu kita akan cocokkan dengan data yang sudah kita buat di bagian Excel tadi. Kita tekan ini, kemudian kita lihat di bagian sini. Kita lihat bahwa kita buka di bagian inbound PDU details-nya dulu, di mana itu 172.16.31.2 in. Jadi untuk search MAC address-nya, di sini untuk di bagian search MAC address ini, sini kan dikatakan bahwa search MAC address-nya yaitu 000C85CC 1DA7. Nah, kita akan lihat, kita akan cek di sini apakah benar. Nah, ini destination address-nya yaitu destination MAC address-nya. Di sini destination MAC address-nya yaitu 000C85CC 1DA7. Nah, ini untuk destination address-nya, destination MAC address sudah sama dengan yang ada di Excel. Kemudian untuk search MAC address-nya, untuk search MAC address-nya sendiri ini yaitu 006, seharusnya dia 0060 sama seperti yang sebelumnya, yaitu sama seperti yang switch 2 dan 172.16.31 itu search MAC address-nya itu sama juga dengan yang bawahnya. Sini kita ubah seperti yang terlihat di bagian PDU inbound PDU details-nya, yaitu 0060.7036.2849. Nah, destination MAC address-nya itu sama. Kemudian untuk search IP-nya yaitu 172.16.31.3, kemudian destination IP-nya 172.16.31.2. Kemudian kita akan masuk ke bagian outbound PDU details. Di bagian outbound PDU details-nya ini kita cocokkan juga untuk search MAC-nya yaitu ada 000C. Nah, ini dia sebetulnya terbalik ya sepertinya. Kemudian kita ubah di bagian ini untuk outbound-nya itu 000C titik 85CC 85CC titik 1DA7. Nah, untuk bagian destination address-nya yaitu 0060.7036.2849. Nah, ini udah sama untuk bagian destination MAC address-nya. Kemudian untuk search IP address-nya itu sama 172.16.31.2 dan destination IP address-nya yaitu 172.16.31.3. Nah,
Ini sudah cocok, kemudian kita bisa silang di bagian ini. Kemudian kita akan langsung masuk ke kita jangan lupa ubah bagian kembalikan ke real time mode lagi. Kemudian kita akan masuk ke part yang kedua, di mana itu gather PDU information for a remote network communication. Nah, di bagian ini itu akan memindahkan mouse over the router, di mana kamu akan melihat informasi tentang alamat dari router interface. Kita kembali ke command prompt dari 172.16.31.3. Nah, di sini kita masukkan ping 10 titik 10.10.10.2, ping 10.10.10.2, kemudian kita enterkan. Nah, kita lihat kemudian the first couple of pings may time out. Nah, jelas di sini sudah terlihat kalau emang request time out. Kemudian kita ubah mode yang tadinya real time itu menjadi simulation seperti yang pertama. Nah, di sini modenya sudah simulation, kemudian kita akan ulangi lakukan ping 10.10.10.2 di command di command yang sebelumnya, di command prompt sebelumnya, mana nanti sebuah PDU akan timbul di 172.16.31.3. Kita masuk ke bagian ini lagi, kemudian kita lakukan ping lagi 10.10.10.2. Nah, ini sudah terlihat amplopnya di sini. Kemudian kita akan mengklik PDU-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa device-nya yaitu 172.16.31.3, kemudian search MAC address-nya yaitu 0060.7036.2849, kemudian untuk destination MAC address-nya yaitu 00D0.BA8E.741A. Kemudian untuk search IP address-nya, ini kita bisa lihat kalau search IP address-nya itu 172.16.31.3. Kemudian untuk destination IP address-nya itu ada 10.10.10.2. Nah, di sini kita bisa silang terlebih dahulu. Kemudian nantinya itu akan kita klik capture atau forward untuk masuk untuk memindahkan PDU ke next device. Kemudian record PDU information tadi yang sudah kita ping dari 172.16.31.5 ke 10.10.10.2 itu nanti akan kita masukkan ke tabel ini, ke tabel Excel-nya. Sebelum itu saya akan memindahkan tabel Excel-nya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke bagian E, di sini kan ada pertanyaan tuh di bagian D, yaitu what device and interface has the next destination MAC address that is shown. Jadi di sini jawabannya yaitu the router interface voice Ethernet 1/0. Jadi itu jawabannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang E, yaitu mengcapture atau forward PDU-nya dan mengisi tabel-tabel ini. Kita masukkan ke tabelnya, kemudian kita kembali lagi ke paket tracernya. Kita lakukan capture atau forward agar PDU-nya berpindah. Nah, di bagian sini kan dia berpindah ke switch 2. Kita tekan dulu PDU-nya di switch 2 ini. Lihat di sini, kita cocokkan dengan Excel yang sudah kita buat tadi. Di bagian switch 2, di bagian switch 2 ini, nah, kita lihat short MAC address-nya. Itu untuk short MAC address-nya itu sama, itu 0060.70.36.28.49. Nah, untuk destination MAC address-nya itu sama, 00D0
.ba8e.741a. Kemudian untuk search IP-nya dan destination IP-nya itu not applicability. Kemudian kita akan lanjutkan memindahkan PDU-nya dengan mengklik capture atau forward lagi. Nah, jadi PDU-nya bergerak ke arah router. Di sini kita lihat PDU-nya. Di sini terlihat kalau PDU-nya sudah ada, kemudian kita cocokkan lagi dengan tabel Excel yang sudah kita buat tadi. Kita lihat di sini untuk router di bagian inbound PDO details atau router in di sini dikatakan bahwa short MAC address-nya yaitu 0060.7036.2849. Nah, ini sudah cocok di mana di sini terlihat search address-nya itu 0060.7036.2849. Itu udah sama dengan yang ada di tabel Excel yang sudah kita buat. Kemudian untuk destination MAC address-nya juga sama, yaitu 00D0 BA8E 741A. Nah, kemudian untuk search IP address-nya itu di sini 172.16.31.3 dan destination IP-nya itu 10.10.10.2. Nah, itu sudah cocok. Kemudian kita lihat ke bagian outbound PDU details-nya. Untuk outbound PDU details-nya ini kita cocokkan search MAC address-nya yaitu 00D0 588C titik 2401. Nah, di sini sudah kita lihat sama. Kemudian untuk destination address-nya yaitu 0060.2F84.4A B6. Kemudian untuk search IP-nya yaitu 172.16.31.3. Kemudian destination IP-nya 10.10.10.2. Nah, itu sudah cocok. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu kita klik lagi capture atau forward di sini. Nah, kita bisa lihat PDU-nya berpindah ke switch 1. Nah, di switch 1 ini kita tekan. Kita akan melihat cocokkan dengan tabel Excel yang sudah kita buat tadi. Kita lihat di sini untuk switch 1 short MAC address-nya yaitu 00D0 588C 2401. Sudah cocok, kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk destination MAC address-nya yaitu 0060.2F84 A B6. Nah, sudah cocok. Kemudian untuk search IP address-nya dan destination IP address-nya yaitu non applicability. Kemudian kita lanjutkan mengklik forward atau capture untuk memindahkan PDU-nya lagi. Nah, dia masuk ke bagian access point. Kita lihat PDU pada bagian access point ini. Jadi kita lihat, kita cocokkan lagi dengan Excel tadi. Di sini terlihat bahwa di bagian access point ini non-applicability dan sama seperti dengan yang ada di PDU yang tampil di sini. Itu terlihat bahwa emang tidak ada search MAC address-nya, destination MAC address, udah itu search dan destination IP address-nya. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Kita lanjutkan sini, kita klik forward atau capture, di mana dia akan menuju ke IP ke laptop itu yang menerima itu lihat di sini yang menerimanya itu hanya laptop 10 dengan 10.10.10.2 dan ditolak di bagian 10.10.10.3. Nah, di sini kita akan cek untuk kita cocokkan dengan Excel data di Excel kita tadi. Kita lihat di sini search MAC address-nya. Untuk search MAC address-nya yaitu 00. Kita lihat di bagian ini deh. Enggak. Kita lihat di bagian ASIO modelnya. Untuk MAC search IP-nya di sini
10, ini udah sama ya. Untuk search IP-nya 10.10.10.2 dan destination IP-nya 172.16.31. Oh, di sini titik 5. Bisa kita ubah. Nah, mungkin terlihat perbedaan di bagian device yang 10.10.10.2 ini. Di mana untuk port yang wireless sendiri itu search IP-nya yaitu 172.16.313. Sementara untuk di bagian layer 1 dengan port S itu terlihat bahwa search IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian destination IP-nya untuk bagian port wireless sendiri itu 10.10.10.2 dan untuk bagian port S-nya yaitu 172.16.31.3. Kita lihat di sini uh, untuk MAC address-nya sendiri di bagian ini kita lihat kalau di sini itu adalah 0062F84 4AB6. Itu udah sama dengan search MAC address yang sudah terlihat di sini. Kemudian untuk destination MAC address-nya sendiri, itu ada 00D0 yang ini. 00D05888C2401. Nah, sudah kita lihat bahwa Excel yang sudah kita buat, data di Excel yang sudah kita buat itu cocok atau sama dengan PDU-PDU yang sudah kita jalankan. Selanjutnya kita akan mengulangi, kita masuk ke bagian F, di mana kita akan mengulangi proses untuk echo reply message that originate from host 10.10.10.2. Itu melengkap dengan nantinya kita akan melengkapi tabel yang ini. Kemudian untuk bagian F-nya itu adalah mengulangi proses echo reply message that originate from host 10.10.10.2. Kemudian akan melengkapi diperintahkan untuk melengkapi tabel tabel yang ada di bawah ini, tabel dari setiap stepnya. Nah, di sini sudah dilengkapi tabel dari setiap stepnya, di mana pada device 10.10.10.2 itu set MAC address-nya yaitu 0060.2F84 4AB6. Kemudian destination MAC address-nya yaitu 00D0 5888C2401. Kemudian untuk search IP address-nya itu 10.10.10.2 dan destination IP address-nya yaitu 172.16.31.3. Kemudian untuk bagian device access point itu non availability dan switch satunya yaitu segment address-nya 0060.2F4 4A-B6. Kemudian destination MAC address-nya 00D0 5888C2401 untuk search IP address dan destination IP address-nya itu non availability. Kemudian untuk router inbound-nya untuk router inbound itu satu address-nya sama seperti sebelumnya. Kemudian destination MAC address-nya juga sama seperti sebelumnya dan set IP address-nya 10.10.10.2 dan destination IP address-nya 172.16.31.3. Selanjutnya untuk router out-nya itu sama berbeda. Untuk set IP MAC address-nya yaitu 00D0A8U741A. Kemudian destination MAC address-nya 0060.362849 dan set IP address-nya 10.10.10.2 dan destination IP address-nya 172.16.31.3. Kemudian kita masuk ke switch satunya itu sama seperti untuk set MAC address-nya itu sama seperti router out. Kemudian destination MAC address-nya juga sama yaitu 00607036.2849. Untuk search IP address-nya yaitu non availability dan destination IP address-nya juga non availability. Kemudian untuk access point-nya non availability dan untuk device 10.10.10.2 itu segment address-nya sama seperti switch 1 dan router out
dan untuk destination MAC address-nya itu juga sama, dan set IP address-nya juga dan set IP address-nya itu 10.10.10.2 dan untuk destination IP address-nya 172.16.1.3.5. Nah, untuk bagian ini sudah selesai, kemudian kita akan masuk untuk menjawab reflection question-nya. Baiklah, di sini kita ubah dulu ke mode real time. Sini saya akan menjawab reflection question-nya di sini. Untuk nomor 1, apa perbedaan tipe dari kabel atau media yang digunakan untuk mengkonekkan device? Jadi itu di sini itu ada kabel copper, kemudian fiber, dan juga wireless. Yang kedua, apakah kabel mengubah handling PDU-nya di uh, di alur atau di jalannya? Itu tidak, jawabannya tidak. Kemudian nomor 3, apakah wireless access point melakukan apapun di PDU dan PDU itu apapun yang dilakukan di PDU, apakah wireless access point ini menerima apapun yang dilakukan di PDU? Jawabannya iya. Ini tuh mengemasnya kembali sebagai bingkai nirkabel 802.11. Nah, kemudian nomor 4, apakah apakah alamat PDU itu diubah itu melalui access point? Jawabannya tidak. Nah, untuk nomor 5 itu apa OSI tertinggi, layer OSI yang tertinggi di akses yang digunakan di access point? Jawabannya itu layer 1. Kemudian nomor 6, di layer apa OSI model, kabel AC model dan access point-nya beroperasi? Jadi jawabannya itu di layer 1. Nomor 7, when examining the PDU detail step, MAC address mana yang pertama kali menerapkan the source atau the destination? Nah, jawabannya itu adalah destination. Kemudian nomor 8, kadang-kadang sometimes PDU were marked with red XS while others had green check marks. Apa ini signifikan of these makings? Jawabannya, PDU yang ditandai dengan X itu tidak diterima oleh perangkat karena alamat tujuan tidak cocok dengan alamat MAC perangkat. Seperti yang tadi kita lihat di bagian simulation tadi, terlihat bahwa di bagian laptop ini ada 10.10.2 dan 10.10.10.3, di mana di bagian 10.10.10.3 itu terlihat tanda silang atau X. Nah, selanjutnya untuk nomor 9, every time the PDU was sent between the 10 network, jaringan 10 dan ke jaringan 172, there was a point where the MAC address suddenly changed. Ada keadaan di mana MAC address-nya itu tiba-tiba berubah. Apakah itu di manakah itu terjadi? Jadi itu terjadi di router. Kemudian nomor 10, di mana which device use MAC address that start with 00D0BA? Jadi itu di device mana yang MAC address-nya itu menggunakan diawali dengan 00DOBA. Nah, itu jawabannya ada di router. Nomor 11, what device did the other MAC address belong to? Jawabannya, pertanyaannya itu device apa yang dimana MAC address gimana ya? Nomor 11, what device did the other MAC address belong to? Jawabannya kepada perangkat pengirim dan perangkat penerima. Yang ke-12, apakah IP address pengirim dan penerima itu berubah di PDU? Jawabannya tidak. Kemudian nomor 13, ketika kamu mengikuti sebuah reply to a ping, kadang-kadang terpanggil sebuah pong, ada apa dengan source dan destination address-nya? Jawabannya itu mereka beralih karena perangkat penerima sekarang menjadi sumber. Kemudian nomor 14, apa yang kamu pikirkan dengan interface dari router
uh, nomor 14, apa yang kamu Nomor 14, why do you think the interface of the router are part of two different IP networks? Jawabannya, fungsi dari router adalah untuk menghubungkan berbagai jaringan IP. Ia harus menjadi anggota dari kedua jaringan untuk melakukan ini. Yang terakhir, jaringan IP yang mana yang terkonek melalui router? Jawabannya jaringan 10.10.10.2/24 dan 172.16.31.0/24. Mungkin itu saja pengerjaan dari paket tracer identify MAC and IP address. Apabila ada kesalahan dalam video ini ataupun hal-hal yang kurang dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.